Assalamualaikum Sobat Kimia. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari sifat koligatif yang keempat, yaitu tekanan osmotik yang disimbolkan dengan P. Sebelum kita belajar tekanan osmotik, kita review dulu pemahaman tentang osmosis ya. Osmosis adalah suatu proses perpindahan molekul pelarut, umumnya air ya, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau dari kondisi encer ke pekat melalui membran semipermeabel. Apa itu membran semipermeabel? Yaitu selaput yang hanya dapat dilewati partikel dari zat pelarut ya, padahal ini adalah air. Contoh dari membran semipermeabel dalam tubuh kita adalah usus gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan dari ilustrasi gambar berikut ya. Ada suatu larutan encer dan larutan pekat yang dimasukkan dalam suatu tabung yang berhubungan, di mana di tengahnya ada membran semipermeabel. Nah, warna merah ya, bola merah menunjukkan partikel zat terlarut dan bola hitam menunjukkan partikel dari pelarut H2O. Kita perhatikan bahwa di larutan encer zat terlarutnya lebih sedikit dibandingkan dengan di larutan pekat. Maka yang terjadi adalah air akan bergerak ya, airnya akan H2O akan bergerak menembus membran semipermeabel dan masuk ke larutan yang pekat gitu ya. Jadi yang terjadi adalah seperti ini. Nah, akan terjadi perpindahan molekul-molekul air dari larutan encer ke larutan pekat. Nah, yang dikenal dengan istilah tekanan osmotik ya, yaitu adalah tekanan untuk menghentikan aliran partikel pelarut ke dalam larutan yang lebih pekat ya. Jadi tekanan yang diberikan di sini ya untuk menghentikan supaya airnya tidak terus berpindah gitu ya. Maka itu dikenal dengan istilah tekanan osmotik. Walaupun jika dibiarkan, maka proses osmosis akan berhenti dengan sendirinya pada suatu keadaan yang disebut dengan isotonis atau tekanan osmosis yang sama. Nah, contoh pemanfaatan tekanan osmotik itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya pada cairan infus ya. Cairan infus itu mengandung NaCl sekitar 0,92% gitu ya. Jadi infus memiliki 0,92% NaCl. Nah, pada konsentrasi ini maka tekanan osmosis dari cairan infus akan sama dengan tekanan osmosis dari sel darah merah ya. Jadi isotonis. Nah, sehingga apa? Sehingga cairan infus dapat keluar masuk ya ke dalam sel darah merah secara prosesnya itu dalam proses yang setimbangan sehingga dapat digunakan untuk transfer obat dan sumber energi untuk orang yang sakit. Nah, yang jadi masalah jika konsentrasinya lebih tinggi ya, maka akan dikenal dengan istilah hipertonis larutannya nanti. Ketika hipertonis maka yang terjadi apa? Ketika hipertonis maka cairan dari dalam sel darah merah itu akan keluar untuk masuk ke dalam cairan infus sehingga sel darah merah mengkerut. Nah, ini akan sangat berbahaya sekali. Dan sebaliknya juga, ketika konsentrasinya encer kurang dari 0,92%, maka infus ini sifatnya hipotonis terhadap sel darah merah. Akhirnya apa? Pelarut air ya dari infus itu akan banyak masuk ke dalam sel darah merah sehingga sel akan menjadi menggembung dan bisa berbahaya jika terjadi plasmolisis atau pecahnya sel darah itu ya. Sehingga harus benar-benar diperhatikan bahwa cairan yang digunakan untuk injeksi ya itu harus benar-benar isotonis. Contoh lain lagi adalah pada ikan laut. Ikan laut itu tidak berasa asin walaupun dia tinggal di tempat yang kadar garamnya tinggi,
karena dia dapat mengatur kadar garamnya ya dengan prinsip tekanan osmotik gitu ya. Salah satunya dengan banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin, dan proses untuk perpindahan garamnya dilakukan di insangnya itu ya. Oke, nah tekanan osmotik ya itu jika ada suatu tekanan ya yang diberikan melebihi dari tekanan osmotik, maka akan terjadi proses yang disebut dengan osmosis balik ya. Jika tekanan tinggi diberikan lebih besar dari tekanan osmosis, maka yang terjadi adalah osmosis balik. Osmosis balik ini dikenal juga dengan istilah asingnya adalah reverse osmosis ya. Sehingga ini banyak sekali digunakan dan diaplikasikan. Salah satunya adalah desalinasi air laut. Jadi air laut itu diberi tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan osmosisnya, maka akan terjadi perpindahan dari air laut, airnya ya akan pindah ke suatu tempat penampungan yang melalui membran semi permeabel ya, jadi berbalik dari proses osmosis biasa. Nah, ini banyak dilakukan dan alatnya sekarang juga sudah banyak sekali digunakan, salah satunya untuk pemurnian air ya, yang supaya bisa layak untuk diminum gitu ya. Oke. Nah, untuk perhitungan matematisnya didasarkan pada persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Tapi di sini P yang digunakan adalah dalam simbol Pi ya, karena dalam larutan ini ya, bukan dalam fase gas. Nah, PV sama dengan nRT. Kemudian kita bisa pindahkan volume ke ruas kanan, mol per volume ya, itu sama dengan molaritas. Maka dapat rumus Pi sama dengan mRT. Pi tekanan osmotik dalam satuan atmosfer atm, V itu volume dalam satuan liter, N itu mol zat, M molaritas, mol per liter, R tetapan 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan T adalah temperatur dalam Kelvin. Oke, kita lihat contohnya supaya lebih jelas. 1,8 gram glukosa C6H12O6, mR-nya 180, dilarutkan dalam 100 ml air. Dalam 100 ml larutan ya, pada suhu 25 derajat Celcius. Maka tekanan osmosis larutan tersebut adalah, nah, yang kita lakukan, maka kita hitung dulu molaritasnya ya. Molaritasnya dari glukosa dapat kita peroleh dari massa glukosa dibagi dengan mR-nya dikalikan 1000 per volume larutan ya. Maka kita bisa masukkan massanya adalah 1,8 ya. mR-nya 180 kali 1000 bagi dengan volume 100 ml. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 10 di sini 18, 0,1 molar ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, Pi sama dengan mRT. 0,1 molar itu sama dengan 0,1 mol per liter ya. Untuk memudahkan mendapatkan satuan yang tepat nanti, kalikan R, 0,082 liter atm per mol Kelvin ini ya. Ini mol Kelvin dikalikan dengan suhunya 25 derajat Celcius. Berarti kalau dalam Kelvin ya, T nya adalah 273 ditambah
298 Kelvin. Oke, kita coret Kelvin, mol hilang, liter hilang, maka tinggallah ATM ya. Dari hasil perhitungannya maka kita peroleh tekanan osmotiknya adalah 2,44 ATM. Nah, demikian Sobat Kimia, belajar kita mengenai sifat koligatif larutan. Tetap semangat belajar kimia. Sampai jumpa pada kegiatan belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.